Yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali, puji Tuhan. Kami sangat senang bisa bertemu dengan saudara kembali di dalam program ini. Dan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dari Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk saudara ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Puji nama Tuhan. Saudaraku, ya, ini bercerita tentang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi terkutuk karena kita. Ya, sebab Yesus pada waktu disalibkan, dia menjadi terkutuk karena kita. Karena kita mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, sebab itu Yesus sudah menanggung kutukan-kutukan kita. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, kita menerima banyak kutukan nenek moyang, kutukan daripada perbuatan nenek moyang kita, mungkin dosa-dosa keturunan itu masih ada di dalam diri kita, dan itu pasti. Ditambah lagi orang-orang mungkin kutuk kita, mungkin ada orang-orang gak senang sama kita, kutuk kita dan membuat sesuatu yang jahat kepada kita, tidak tahu, mungkin itu terjadi ya. Dan kutukan itu banyak sekali di dalam hidup kita. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus tahu manusia sudah penuh dengan kutukan karena dosa dan karena perbuatan yang mereka lakukan mendatangkan kutukan-kutukan buat mereka. Sekarang Kristus menjadi penanggung kutukan itu. Dia mati di atas kayu salib seperti tumbal dia di atas kayu salib. Dia tanggung semua dosa-dosa manusia. Kutukan-kutukan semua yang kita punya. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kutukan itu semua turun ke diri Tuhan Yesus, sehingga kita tidak lagi terkutuk. Siapa yang ada dalam Tuhan Yesus, dia ada ciptaan baru, kita bilang, manusia baru, terlepas dari kutukan. Nah, puji Tuhan. Dan itu benar-benar terjadi demikian adanya. Saya ingat ada satu jemaat datang ke saya. Dia bilang dia minta didoakan karena dia sekarang di badannya ada di lehernya ada benjoran ya, di lehernya ada benjoran. Dia bilang dia punya kakek juga ada benjoran dan meninggal karena itu, dan juga papanya juga ada, sekarang giliran kena dia. Wah, saya bilang, jangan sama sekali kamu berkata itu milikmu. Itu bukan milikmu. Saya bilang, kamu sudah ditebus oleh Tuhan. Kutukan itu tidak lagi turun kepada kita. Nah, saudara, kalau kita tidak di dalam Tuhan, itu kutukan akan mengalir dari nenek kita, mungkin dari kakek kita, mungkin dari terus ke ayah, ke anak, sampai ke cucu, beberapa keturunan kena itu kutukan itu, ya. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan berkata bahwa kutukan itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saya bilang sama dia, kamu jangan percaya itu, kamu tidak boleh terima itu, jangan terima itu, jangan percaya itu adalah satu kutukan. Dan banyak orang bilang itu kebiasaan atau turunan ya. Ada orang juga bilang, oh dia seperti kakeknya atau seperti neneknya ya, itu turunan ya. Itu, tapi penyakit juga bisa, yang jahat itu juga bisa turun ke bawah. Tapi itu kita sudah tidak menanggung kutukan itu lagi. Kita yang sudah di dalam Tuhan, kita tidak perlu terima kutukan-kutukan itu. Dan saya katakan, kamu jangan percaya. Saya akan doakan Anda supaya kuasa Tuhan turun dan sembuhkan Anda dari segala kutukan itu. Kemudian saya doakan dia, saudara, puji nama Tuhan. Beberapa waktu lewat, dia kembali ke saya, dan ternyata memang hilang dia punya itu benjolan. Nah, ada dua benjolan di bagian lehernya, satunya hilang, dan kemudian yang satunya masih belum hilang. Dan mestinya kita doakan terus, tetapi karena dari pihak keluarga ketakutan, karena dari keturunannya ada begitu, cepat-cepat keluarga minta dia pergi untuk dioperasi saja. Nah, saudara-saudara sekalian, akhirnya dia satu itu hilang, satu itu pergi operasi. Nah, sebenarnya kalau dia yakini terus, dia akan melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi. Karena keluarga, pihak keluarga mungkin tak ketakutan karena trauma, ada masalah begini pada generasi di atasnya, jadi mereka cepat-cepat untuk pergi operasi ya. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Kutukan kita ditanggung oleh Dia, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sebab itu jangan percaya masih ada kutukan, karena Yesus sudah menanggung semua kutukan kita di atas kayu salib. Kalau kamu di dalam Tuhan, kamu bebas dari kutukan itu. Jangan pernah
terima itu. Kutukan itu menjadi ilegal, sudah ditanggung, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebab itu katakan sudah selesai. Nah, maka kita tidak terima kutukan itu lagi. Sebab itu hari ini kita bersuka cita karena kita di dalam Tuhan, kita diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jangan pergi kemana-mana. Kita doakan supaya saudara akan dipenuhi dengan berkat Tuhan sekarang. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati saudara-saudaraku supaya mereka mengerti bahwa mereka sudah dibebaskan dari segala kutukan yang ada. Tidak ada kutuk yang mengikat lagi, apalagi mengikat mereka untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan, bersaksi bagi Tuhan. Tidak ada lagi. Dalam nama Yesus sekarang Tuhan segera penyakit, kalaupun masih ada kutukan-kutukan yang mereka tidak sadari, yang masih mereka walisi, sekarang harus pergi dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kutukan itu pergi dan mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Yesus kesembuhanmu mengalir, mujizatmu terjadi, berkat turun atas mereka. Mereka adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus mereka diberkati oleh Tuhan, disehatkan Tuhan selalu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin dan amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya kita diberi mengerti lebih banyak tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Pujilah nama Tuhan.